Cut Intan yang akan bertugas sebagai host sore kali ini, dan tentunya nanti saya tidak sendiri ya. Kita ada narasumber bersama Kang Toto Andrianto yang akan membawakan materi hari ini yang berjudul manfaat candlestick pattern untuk profit maksimal. Oke, sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan sedikit rules ya untuk kegiatan EduFest sore kali ini. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu Breeders nih bisa join ke Zoom menggunakan nama lengkap ya ketika saat mendaftar. Kemudian juga menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan. Selanjutnya juga menyampaikan pertanyaan nanti hanya melalui kolom chat dan bisa juga menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan tema yang dibawakan pada sore kali ini. Kemudian juga nanti Sobat Breeder dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan, dan admin berhak untuk nanti mengeluarkan apabila ada Sobat Breeder nih yang melanggar rules tersebut. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang perlu Sobat Breeder taati bersama ya. Oke, pada webinar sore kali ini kita akan bahas terkait mungkin lebih spesifiknya ke technical analysis ya, dengan judul manfaatkan candlestick pattern untuk profit atau cuan yang maksimal nih. Nah, bersama narasumber kita yaitu Kang Toto Andrianto. Beliau adalah seorang Bridge Advisor di BRI Dana Reksa Sekuritas Cabang Bandung. Kita say hello dulu. Selamat sore, Kang Toto Andrianto. Ya, halo, selamat sore Mbak Intan dan Sobat Beredar semua. Selamat sore. Gimana nih persiapan materinya? Oh, siapan materinya udah mantep nih ya. Di samping Mantap. juga IHSG-nya menguat nih Mbak Intan ya. Jadi Sobat Beredar seharusnya cuan nih. Oke, nanti kita akan bahas apa aja nih, Kang Toto. Mungkin boleh di-spill sedikit nih nanti terkait tema hari ini. Tema hari ini lebih spesifik ya teman-teman ya. Jadi kita belajar terkait dengan candlestick pattern ya. Hanya candlestick pattern, tapi di situ jenis candlestick pattern cukup banyak ya. Jadi nanti coba kita bahas satu persatu jenis-jenis candle tersebut. Karena pola candle pola candlestick ini pasti akan berguna nih kepada teman-teman yang mungkin trading dalam jangka pendek gitu ya. Ataupun bisa day trade maupun bisa swing juga bermanfaat nih buat sobat trader. Oke, siap. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja persilahkan narasumber kita, Kang Toto Andrianto, untuk memulai materinya. Silakan, Kang Toto. Baik, terima kasih Mbak Intan atas pemaparannya ya. Untuk sore hari ini langsung saja saya izin share screen terkait materinya ya sobat trader ya. Cek-cek apakah terlihat? Sudah terlihat? Oke, bisa dilanjut. Oke. Baik, kalau lihat pengertian ya, kita kemarin sudah bahas beberapa analisa teknikal dasar ya, dan kita lanjut kali ini di chart pattern atau candlestick pattern ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya di sini, candlestick pattern itu patternnya sendiri adalah pola ya. Pola candlestick itu adalah candle sendiri ya teman-teman ya, yang berbentuk ada batang tubuhnya ya. Jadi sebelum ke sana kita harus mengulas kembali sedikit ya teman-teman ya mengenai eh, sorry di sini posisi candlestick ya. Jadi kalau kemarin kita bahas candlestick itu adalah bagian dari suatu pergerakan harga saham ya. Di sini dia akan memuat harga open ya. Harga open, harga tertinggi, ada harga close dan juga harga terendah ya. Jika harga close-nya dia di bawah harga open, maka ini kemungkinan sahamnya ini berwarna hitam ya ataupun merah. Jadi dia turun harganya nih teman-teman ya. Sedangkan yang garis ini dia menguat nih karena harga opennya itu di bawah harga closing ya.
Ya, jadi ini catatan penting yang harus kita ketahui. Jadi ketika dia ada suatu candle, ini mencerminkan pergerakan harga saham tersebut pada waktu tertentu gitu ya. Nah, candle ini terjadi kapan? Itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa sampai 1 jam ya, menitan sampai detikan ya teman-teman. Jadi candle ini tergantung kita gunakan mau time frame-nya mau harian, mau mingguan, mau bulanan, mau jaman ataupun mau menitan juga bisa ya. Tergantung posisi kita. Kalau kita swing trade ya kita gunakan cukup menggunakan yang daily daily aja ya atau harian nih, sobat trader ya. Nah, di sini juga ada yang namanya upper shadow ya dan juga lower shadow. Nah, ini ada real body di sini ya. Jadi ini pengertian candlestick ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan ke pattern. Jadi pola ya. Maka di sini pengertiannya sendiri ya itu alat analisis teknis ya yang digunakan oleh pedagang maupun investor. Jadi pedagang di sini trading ya. Kita apa belajar apa transaksi saham dengan analisa teknikal, kita trading itu disebut juga mungkin pedagang ya teman-teman ya. Dan juga investor. Nah, investor dalam hal ini mungkin teman-teman kalau yang mau hold lama gitu ya sahamnya itu dikategorikan sebagai investor. Itu juga gunakan bisa digunakan menggunakan candlestick ini nih teman-teman ya. Di pasar keuangan seperti saham. Nah, selain saham juga bisa nih digunakan di komoditas maupun juga ada cryptocurrency dan lain-lain. Jadi candlestick ini tujuannya tadi ya untuk menganalisa nih secara teknis pergerakan harus saham gitu. Jadi pola ini terbentuk dari pergerakan suatu aset selama periode waktu tertentu ya. Periode waktu tertentunya nanti bisa beberapa candle yang terbentuk nih. Kita bisa analisa kira-kira nih candle selanjutnya bagaimana gitu. Nah, setiap candle pada grafik itu memberikan informasi ya. Tadi ya sudah saya jelaskan ya. Ini pembukaan, penutupan, harga tertinggi, ada terendah nih teman-teman ya. Nah, nanti time frame-nya juga sama. Oke ya. Jadi untuk pengertian dari pattern candlestick atau candlestick pattern nih teman-teman sudah paham ya. Nanti yang belum mengerti pasti bisa baca lagi nih. Dan ini cukup mudah ya. Jadi pola yang dibentuk oleh candlestick. Nah, polanya ini kita bisa prediksikan nih ke depan kalau ada pola seperti ini selanjutnya apa gitu. Itu clue-nya ya dari pengertian tersebut nih teman-teman. Oke ya, kita next ya. Nah, yang pertama di sini ada pola candlestick yang namanya doji. Siapa yang belum tahu doji nih? Doji ini persis mungkin dalam hal ini kayak salib ya teman-teman ya. Jadi dia melintang di tengahnya ini persis di tengah ya. Atau seperti ini nih teman-teman doji ya. Jadi dia nggak ada tubuhnya ya, nggak ada tubuhnya, nggak ada bodinya ya. Dia hanya bentuk seperti ini. Nah, ini sinyal pembalikan. Jadi kalau sahamnya mulai dari turun ya, terus ada pola ini, maka dia dikategorikan mau ada pola reversal gitu. Entah technical rebound ataukah mau lanjut naik mau menguat terus ya, kita nggak tahu. Tapi secara teknikal ketika ada pola ini itu diibaratkan polanya itu ada pembalikan arah gitu ya. Nah, harga pembukaan dan penutupannya ini sama ya, di harga yang sama. Jadi ilustrasinya sangat kuat ya antara pembeli dan penjual itu saling tarik menarik sehingga dia harganya sama di harga pembukaan gitu closingnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada Dragonfly Doji ya. Di sini kategorinya bullish ya. Jadi ini indikasi ya teman-teman ketika ada pola seperti ini salibnya itu lebih apa garis vertikalnya ini di atas ya. Ya, lebih ke atas bukan di tengah. Nah, ini namanya Dragonfly Doji ya. Nah, doji ini terkadang terlihat di bagian bawah sebuah gerakan. Mungkin ini posisinya lihat turun ya. Aduh, ada suara ya. Oke, dah. Jadi dia turun harga sahamnya. Nah, ini terlihat juga ada pola seperti ini ya, Dragonfly Doji. Nah, ini kita ibaratkan dia mau mengalami bullish gitu ya. Harga pembukaan dan penutupannya sama, ini sumbunya panjang. Jadi shadow-nya
shadow bawahnya ini panjang ya teman-teman ya. Jadi shadow ininya bawahnya itu panjang. Sedangkan yang atasnya tuh kecil. Nah ini ciri-ciri dia kemungkinan akan menguat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada Grafestin doji ya teman-teman ya. Ya ini ciri-cirinya dia akan mengalami bearish ya. Ini secara umum pergerakannya ketika naik ya, terus ada pola seperti ini ataupun ada grafik atau candle seperti ini ya. Dia garis vertikalnya di bawah, sedangkan ekornya ya ataupun shadow atasnya ini cukup lebar atau tinggi nih. Maka ini diibaratkan posisinya lagi di puncak. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini indikasi dia mau turun gitu atau kembali ke bearish ya, ada pembalikan arah gitu. So, jadi simple ya, kalau doji ini tengah ya, di tengah, dan dia bisa ketika downtrend maka dia pola pembalikannya akan menguat. Tapi ketika dia menguat ya, maka ketika dia turun, ada pola ini indikasi mau turun. Kalau Dragonfly ini ketika turun ada pola ini ya, ini indikasi dia mau menguat gitu. Jadi simpel ya teman-teman ya. Nanti coba kita cek di teknikal atau di chartnya ya. Seperti apa, ada contoh nggak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada hammer ya. Untuk hammer ini palu ya. Palunya palu gada. Lo mau gua ada nih teman-teman. Bukan itu ya. Kalau candle hammer ini menunjukkan adanya potensi reversal nih teman-teman. Dari trend bearish menuju trend bullish gitu. Jadi dia ketika mengalami penurunan ya kata kuncinya di sini nih teman-teman ya. Jadi adanya pola reversal ya. Reversal dari tren turun. Nah, dia ada pola reversal nih. Nah, ketika ada pola ini, ada candle ini ya, maka indikasinya dia akan mengalami bullish gitu. Nah, ini ciri-cirinya apa? Dia tubuhnya kecil ya, kecil di atas tapi ini ya, tubuhnya kecil di atas. Jadi dia penutupan dan pembukaannya ini dia nggak terlalu lebar ya, tetapi sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, ya kan? Jadi ini tarik menariknya cukup besar nih. Biasanya ketika ada pola seperti ini juga lumayan volumenya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita ketahui ini namanya hammer ya. Yang selanjutnya di sini ada candlestick yaitu shooting star ya. Shooting star ya. Shooting star ini sama hammer juga sama ya. Dia mau menguat mau tidak closingnya itu kalau bentuknya seperti ini kita namakan shooting star ya. Nah, ada kebalikan dari hammer nih. Palunya itu di bawah ya. Kepalanya itu di bawah nih teman-teman. Nah, dia membentuk shadow atas ya atau ekor atas nih cukup lebar ya. Sama nih. Ini kebalikan dari dia polanya mau bullish, tapi kalau yang shooting star dia mau bearish ya. Jadi ketika dia menguat terus ada pola shooting star seperti ini ya, maka indikasinya dia akan mengalami penurunan atau menjadi berubah trend bearish gitu. Teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah twister bottom ya. Twister bottom ini sama ya, ada dua candle nih teman-teman. Kalau tadi doji itu satu candle. Kalau yang setelah tadi hammer juga ini satu candle ya. Nah, kalau ini dua candle nih. Jadi dua candle atau lebih ya dalam hal ini dengan dasar sama ya. Jadi mereka terdiri dari badan dan sumbu shadow dan doji juga nih, dan doji nih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini twister bottom ini dia lebih polanya cukup lebar ya badannya ya. Badan yang pertama itu di awal dia lebar, sedangkan yang sorry 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 salah ya, lewat ya. Ya. Jadi untuk yang pertama dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, besoknya dia harganya sama, tapi sempat dibawa turun dulu tuh, ya dibawa turun ke bawah di sini dan dia menguat closingnya ya. Sempat mengalami uppernya juga cukup tinggi dan dia turunnya agak turun. Nah, ini polanya seperti ini
dia akan mengalami penguatan ya sepertinya. Kita prediksikan nih teman-teman. Jadi ketika ada pola seperti ini, besoknya itu kemungkinan juga akan mengalami penguatan kembali nih teman-teman ya, seperti itu. Sedangkan kebalikannya yang twister top ya, eh, ini polanya hampir sama, tapi kalau kita perhatikan di sini kebalikan dari yang twister bottom ya. Jadi yang sebelumnya dia mengalami penguatan. Nah, yang membedakan itu di sini ya, shadow yang atasnya ini cukup lebar. Kalau tadi itu shadow yang bawahnya ini yang lebar ya teman-teman ya, di sini. Sedangkan ini twister top ini apa shadow atasnya ini mengalami apa lebar yang cukup lebar. Dan selanjutnya dia closingnya itu di bawah harga kemarin pastinya ya teman-teman, atau bawah harga low kemarin. Nah, ini indikasi dia akan mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi twister bottom dan twister top ya, teman-teman ya. Ini pola untuk pembalikan arah nih, teman-teman. Selanjutnya di sini ada bullish morning star ya. Bullish morning star ini 3 candle ya, teman-teman ya. 3 candle. Nah, ini 2 candle, sedangkan yang ini 3 candle. Jadi candle pertama di sini candle merah ya. Yang kedua adalah candlenya kecil ya. Ini ciri-cirinya teman-teman ya. Dan yang muncul di bawah candle pertama. Dan yang ketiga yaitu hijau yang tinggi yang menutupi setidaknya 50% dari candle merah. So, kalau ada pola seperti ini mengindikasikan dia mau mengalami penguatan. Namanya juga bullish morning star ya. Nah, kalau yang ini bedanya bullish morning doji star karena ini tengah-tengahnya ini doji ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau ada pola seperti ini, pertama dia turun ya, turun signifikan ya, tetapi dia closingnya masih belum di harga low ya. Nah, besoknya dia ada pola seperti ini dan di hari ketiga dia mengalami penguatan. Nah, ini dikasih bahwa dia akan mengalami reversal atau mengalami penguatan selanjutnya ya, seperti itu. Ya, mudah ya teman-teman ya. Jadi ada bullish morning star, ada bullish morning doji star nih teman-teman. Yang selanjutnya di sini hammer bullish ya, setelah signal downtrend nih teman-teman ya. Signal bullish ya. Signal bullish ini pembalikan arah ya. Nah, yang mengindikasikan apa? Sebetulnya di sini shadow-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini lebih banyak lagi nih candlenya. Kalau tadi ada 3 sampai 4 ya, teman. Nah, ini candlenya ada 5 nih, teman-teman ya. Nah, yang menjadi acuannya adalah candle yang tengah ini ya. Ketika ada hammer seperti ini ya, dan diiringi dengan penguatan yang 2 hari selanjutnya, nah maka ini dia akan mengalami tren bullish ya selanjutnya ya teman-teman ya. So jadi sebelumnya dia mengalami penurunan, mungkin dari sini ya teman-teman ya dia turun gitu kan. Nah terus ada pola hammer, kan tadi hammer juga kan mengalami penguatan ya. Nah dia dikonfirmasi dengan 2 candle ini gitu, 2 candle yang hijau dan hampir dalam hal ini dia bersamaan ya di harga yang ini gitu. Ataupun menutup lebih setengahnya ya, setengah badan di sini. Dia melewati setengah badan ini. Maka so ini dikategorikan masuk confirm dia signal Itu sama Cip. penguatan ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi ada hammer bullish setelah signal downtrend. Jadi signal hammer bullishnya ini terlihat dikonfirmasi oleh 2 candle selanjutnya ya. Ini lebih lebih memastikan lagi nih. Kalau tadi hammer kan 1 candle ya. Nah, ini tambah dengan 2 candle selanjutnya. Terus ada juga inverted hammer bullish ya teman-teman ya. Ini juga sama, tapi ini yang menjadi pembeda adalah shadow-nya ya, shadow atas ya. Kalau tadi shadow bawah ya, cukup panjang. Nah kalau ini shadow atasnya cukup panjang nih teman-teman ya. Kalau hammer nih dia mau candlenya hijau maupun merah ya, mau menguat maupun turun, tetap
itu hammer ya teman-teman. Jadi ketika ada candle ini indikasinya dia mau ada pembalikan arah ya. Sama ya, ini hampir sama. Ini 5 candle indikasinya. Ini menunggu candle terkonfirmasi bullish sebelum bertindak melakukan buy and sell. Jadi kita perhatikan lagi kalau seperti ini, kita lihat candle selanjutnya ya. Posisinya seperti apa? Apakah kalau kalau dia hijau, kemungkinan dia akan lanjut ya mengalami penguatan seperti itu. Ya, ada inverted hammer bullish ya, teman-teman ya. Ya, selanjutnya yaitu inverted hammer bearish. Ini kebalikan dari bullish ya. Untuk yang bearish ini polanya bersama. Jadi tadi kayak huruf W ya. Ini huruf W, sedangkan yang ini hurufnya M ya. Huruf M nih teman-teman. Candlenya sama ya, 5 dalam hal ini. Jadi dia mengalami penguatan. Dan mengalami penguatan di sini ada posisi yaitu inverted hammer ya. Inverted hammer, ya ini candle inverted hammer tuh yang ini teman-teman ya, yang tadi kita bahas nih. Inverted hammer yang ini, ya pola yang paling atas yang ini candlenya. Nah, besoknya 2 hari selanjutnya dia mengalami penurunan. Maka ini kalau ada indikasi seperti ini, kita pas kemungkinan nih posisinya akan berbalik downtrend ya teman-teman ya, atau mengalami pelanjutan penurunan. Sebetulnya dengan adanya inverted hammer juga kita sudah bisa analisa bahwa candle ini mengindikasikan bahwa ada pembalikan ya teman-teman ya. Nah, ini dikonfirmasi dengan 2 candle ini merah. Berarti ya sudah, kita kalau yang mau masih masuk ya cut loss dulu, atau yang mau masuk jangan ya, jangan dulu masuk ya karena polanya ini kembali turun nih teman-teman. Terus selanjutnya adalah bearish engulfing ya. Ya kan? Bahasa-bahasanya mungkin yang baru awam masih bingung ya teman-teman ya. Tapi yang sudah lama saya kira udah nggak asing ya. Ini bearish engulfing ini pertamanya dia hijau ya. Candle pertama dia hijau. Nah, besoknya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dan dia closingnya itu di harga low ya. Closingnya itu di harga low. Nah, ini indikasi besoknya itu biasanya ada gap down ya teman-teman ya. Biasanya besoknya itu dia akan turun itu di bawah harga closing kemarin ya. Ini ada gap down pastinya. Biasanya ya teman-teman ya. Nah, ini indikasinya ketika ada pola seperti ini dia akan mengalami penurunan gitu. Ini cukup 2 candle udah kelihatan nih. Ini bearish engulfing nih. Nah, berarti kita harus hindari saham tersebut ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah bullish engulfing. Ini kebalikan dari bearish engulfing ya teman-teman ya. Jadi pertamanya dia mengalami pelemahan merah ya, tetapi besoknya dia mengalami penguatan. Patokannya di mana sih? Patokannya yaitu di harga closing ya. Nah, ini closing. Ketika dia closingnya itu ya, di pas harga closing, closingnya itu di harga low maupun harga high, maka terus bodinya tinggi ya, volumenya cukup signifikan, ya udah nih teman-teman, kalau ada indikasi ini ya jangan beli atau cut loss dulu ya. Tapi ketika ada ini teman-teman boleh buy ya. Buy di closing juga nggak apa-apa. Nah, ini kemungkinan besoknya itu biasanya ada gap up ya. Gap up mungkin dia up di sini, pembukaan di sini ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan biasanya untuk trading strategi bakal buat besok ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada bearish rejection ya teman-teman ya. Bearish rejection di sini dia tertahan oleh resisten ya, garis resisten. Sedangkan yang bullish rejection ya, dia tertahan oleh support lainnya dia atau garis support ya teman-teman ya. Jadi ketika ada pola seperti ini, dia beberapa kali gagal terus ya ngebreak resisten ini. So ya teman-teman, ini kita kategorikan indikasinya dia gagal ya, gagal break up atau break pulse ya teman-teman ya.
break up pulse itu. Nah, sedangkan yang ini bullish rejection ini dia tertahan kuat ya di support ini. Ya, supportnya juga dia nggak di break nih teman-teman ya. Artinya dia ketika teman-teman ada pola seperti ini dan besoknya dia kembali mengalami penguatan, so berarti dia akan lanjut naik ya. Sedangkan yang ini resisten ini, bearish rejection ini, dia artinya besoknya itu kemungkinan dia akan mengalami pelemahan kembali karena dia gagal ya, gagal break up. Sedangkan yang ini gagal breakdown ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi support dan resistennya ini kuat nih, nggak bisa dijebol ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya untuk rangkumannya. Ini sebenarnya untuk kripto dan main-main juga sama teman-teman. Ini ada gambaran saja rangkuman dari beberapa tadi candle. Di sini yang perlu kita ketahui ya teman-teman ya, posisi bullish ya. Bullish nih. Ini silahkan yang mau di screenshot teman-teman ataupun mau cari di Google juga banyak ya terkait dengan candlestick pattern. Nah, di sini ada yang bearish ya. Jadi terus ada juga yang netral. Netral dalam hal ini teman-teman ketika dia polanya naik, terus ada doji atau pola netral seperti ini kemungkinan dia akan kembali ya berbalik arah seperti itu. Sama ya ketika sideways mungkin posisi seperti ini dia ada volume yang cukup signifikan dan dia break mungkin kemudian akan kembali menguat ya. Dan ketika turun juga sama ada pola seperti ini kemungkinan ada pola reversal ya. Nah, untuk yang bullish nih banyak banget ya. Ada yang reversal, ada yang continuation. Ini tadi semua yang kita bahas nggak semuanya ada di sini ya teman-teman ya. Hanya beberapa nih teman-teman ya. Terus yang bearish juga sama. Ada yang pola reversal. Reversal itu sementara ya teman-teman ya. Mungkin kalau ini technical rebound ataupun ya technical rebound artinya mungkin polanya nggak berkelanjutan. Nah, sedangkan yang continuation itu biasanya dia akan lanjut ya teman-teman ya seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita bahas juga ada yang engulfing ya. Nah, ini sebagai gambaran ya teman-teman ketika nanti trading, lihat chart, terus lihat posisi candle yang seperti ini teman-teman ada gambaran kira-kira besok pergerakan harganya ke arah mana gitu ataupun candle selanjutnya seperti apa ya. Jadi ketika ada pola bearish seperti ini ya pola-pola seperti ini teman-teman bisa ambil keputusan nih kira-kira dia kita kita mau jual ataupun mau mau beli ya teman-teman. Kita langsung saja ya ke prakteknya untuk ke chat mungkin Mbak Intan ya kita langsung saja. Nah, ini coba saya ilustrasikan di saham, coba ya. Yang pertama saham BRI ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba cari candle hammer nih, teman-teman ya. Si hammer ini kan kepalanya di atas tuh, palu ya, tapi kepalanya di atas. Nah, ketika ada pola ini, ya, terus dia ada indikasi mengalami persal. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya, di saham BRI ini. Ketika ada pola hammer seperti ini nih, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Coba saya garis dulu ya. Ini yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini hammer nih, teman-teman. Ya, dia besoknya ada mengalami penurunan ya, teman-teman ya. Ya, besoknya mengalami penurunan. Artinya dia mungkin ada sedikit teknikal di sini ya, mengalami penguatan. Terus dia ada pola ini, ada candle ini. Nah, kemungkinan nih besoknya dia akan mengalami penurunan atau candle selanjutnya tuh merah ya, teman-teman ya. Itu ya. Coba kita cari yang bullish. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada selanjutnya ada inverted hammer nih teman-teman ya. Nah, inverted hammer kan
pola di sini dia mengalami penurunan nih untuk BRI ya teman-teman ya. Terus dia mengalami penurunan nih tahun 24 Agustus 2022 ya. Nah, selanjutnya yaitu candlenya adalah di sini doji ya. Doji nih teman-teman. Doji terus besoknya dia adalah inverted hammer. Nah, ini selanjutnya yaitu candle hijau ya, menguat cukup besar di sini. Nah, nah, ini juga dilanjutkan oleh closingnya di harga high. Nah, ini kemungkinan akan gap up ya teman-teman ya di sini nih. So, ketika ada candle seperti ini, terus ditambah juga volumenya ya, di sini dia mengalami penguatan nih teman-teman ya. Ingat di sini dia volumenya didukung oleh volume yang mengalami penguatan, maka ini kita indikasikan akan berbalik arah menjadi uptrend nih teman-teman ya, seperti itu. Dan di sebelahnya juga sama nih teman-teman ya. Dia ini hampir sama ya, candlenya kecil. Terus dua candle selanjutnya ini masuk kategori juga inverted hammer ya teman-teman ya. Volume juga cukup stabil di sini ya. Ini akan berbalik arah gitu. Silakan nanti teman-teman dicek juga di aplikasi Bright-nya ya, ataupun di TradingView sambil buka boleh ya. Nah, ini juga sama inverted hammer ya teman-teman ya. Ada candle ini, nah besoknya dia mengalami penguatan ya teman-teman ya. Nah, ini hammer yang ini juga sama nih, dia mengalami penguatan, terus ada hammer seperti ini, dia akan berbalik arah ya. Seperti itu. Jadi kalau hammer ya teman-teman lihat dulu polanya, dia lagi menguat atau enggak ya. Oke, coba kita indikasikan juga. Ini yang ini ya, bentar. Oke ya. Terus, nah doji juga sama, doji ya. Doji juga sama nih teman-teman ya. Tadi doji beberapa banyak di sini nih. Ini doji ya. Terus yang menguatnya juga ada nih. Dari dia menguat, terus ada pola doji. Ini kemungkinan akan turun ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau ini tadi Preston ya teman-teman ya. Sama Dragonfly Doji nih teman-teman. Oke, terus secara umum mungkin yang kalau kita lihat ya dari beberapa chart ini atau candlestick ini teman-teman kategorikan yang mana? Ini kan ini polanya turun ya. Kalau kita perhatikan ini turun ya, ya turun ya. Terus kita lihat selanjutnya, oh dia ada reversal nih, ya kan? Ada reversal, ini kategorinya juga sama nih, masih hammer ya, walaupun nggak full atau ini ada hanging man ya teman-teman ya. Nah di sini dia mengalami penguatan break ya, dikonfirmasi dengan beberapa hari selanjutnya. Ini candle selanjutnya yaitu tiga candle selanjutnya hijau ya teman-teman ya. Maka indikasinya dia akan melanjutkan penguatan nih teman-teman. Seperti itu ya. So intinya kalau kita perhatikan ya mungkin sehari ini ya BRI ini seperti ini nih teman-teman. Ini masuk pola yang mana nih teman-teman? Ya kalau kita lihat di sini polanya ya sebelumnya dia mengalami penurunan nih teman-teman ya. Dan di dua hari ini dia mengalami penguatan ya. Dan doji terakhirnya juga ini indikasinya dia mau ada pola reversal ya. Ya mungkin BRI dia jika dia closingnya di 5450 nih, ini cukup bagus ya teman-teman ya. Mungkin besok dia akan kembali menguat. Tetapi di sini belum didukung oleh volume yang menguat cukup signifikan juga nih teman-teman. So jadi kita masih lihat mungkin satu candle lagi besok apakah dia bisa break di level 5450 ya. Tapi dia jika dia closing di saat ini ya di harga tertingginya dia ini kita kondisikan dia masih continuation untuk mengalami penguatan ya teman-teman ya.
mengalami penguatan nih untuk lanjut untuk BRI. Tapi dengan catatan nunggu harga closingnya dulu ya teman-teman ya. Mungkin itu Mbak Intan untuk edukasi hari ini ya kaitannya dengan candlestick pattern nih teman-teman buat membantu analisa teknikalnya. Baik, cukup menarik ya. Terima kasih nih atas pemaparannya, Kang Toto. Kalau dilihat dari technical analysis, mungkin dasarnya itu kita mengenal ada line chart, kemudian ada bar chart, juga ada candle candle chart ya, Candlestick. gitu Hmm. ya. Kita bahas hari ini itu spesifik terkait candlestick pattern. Dan dari candlestick pattern ini kita bisa melihat beberapa ada pola gitu ya. Ada yang polanya bullish gitu ya, kemudian ada yang bearish, juga ada yang sifatnya netral. Jadi dengan adanya visual-visual tersebut bisa membantu kita nih Hmm. Ah, menginterpretasikan bagaimana potensi-potensinya, apakah ada pembalikan arah gitu ya, hmm. kemudian nanti apakah ada kelanjutan dari tren yang sebelumnya atau tidak menggambarkan apapun. Nah, makanya dari situ kita perlu juga mengenal bentuk-bentuk candlestick seperti apa, kemudian pola-polanya seperti apa. Oke, mungkin Kang Toto kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena di beberapa kolom chat nih udah ada sobat breeder yang ingin bertanya terkait Hmm. tema hari ini. Yang pertama itu ada dari Kak Rifat ya. Kapan nih entry yang paling baik berdasarkan candlestick pattern-nya Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Kapan entry yang baik ketika oh sorry, kapan berdasarkan berdasarkan ya? candlestick, pola-pola candlestick kapan nih kita bagusnya entry-nya pas kapan nih Kang Toto? Oke, siap. Kalau kita lihat tadi polanya ya, Kak Rifat ya. Kalau kita lihat di sini yang paling baik itu adalah ketika dia pertama dia mengalami penurunan ya, mungkin ya penurunan. Ketika itu ada indikasi pola doji ataupun di sini mungkin ada pola candlestick ya yang mencerminkan untuk reversal. Contohnya di sini ada eh, hammer ya. Ya, hammer ya. Hammer tadi kan cukup kuat ya. Ketika ada pola apa candlestick yang hammer itu, candle hammer itu, nah teman-teman saya izin share screen ya, Mbak Intan ya. Bentar. Ya, Balik lagi ke sini mungkin ke materi ya atau ke ini aja. Ya, di sini nih. Sorry ya untuk pertanyaan ini karena saya kira perlu kita analisa ya lebih dalam ya. Nah, baiknya itu kapan? Mungkin indikasinya ketika trennya itu berubah ya. Ada perubahan tren ya. Mungkin posisinya dari sideways kah ya ataupun dari pola downtrend terus berubah jadi reversal atau mengalami penguatan. Nah, ini pola yang cukup menarik ketika itu ya. Nah, ini contohnya di sini ketika dia sideways press ya ataupun bergerak harganya datar gak kemana-mana gitu ya. Terus dia dia hammer di sini teman-teman ya. Dia break up nih resisten sebetulnya ya. Kita perlu ada juga garis resisten karena ini akan membantu ya teman-teman ya yang kemarin sudah kita bahas. Nah resisten ini ternyata di break dan volumenya sebelumnya nggak kecil ya. Ini kecil banget volumenya dan dia ketika dia break up ya, ini ada mengalami penguatan ya mengalami penguatan volume yang cukup menguat. Nah, ini indikasi dia akan kembali mengalami pola balik arah atau artinya dia bullish lanjutan nih teman-teman ya. Jadi waktu yang tepat buat masuk saya kira atau buy ya teman-teman. Kita harus tahu dulu pola ini bergerak pola apa, apakah dia downtrend, sideways ataupun lagi uptrend. Nah, ketika dia mengalami perubahan tren itu, maka kita indikasikan untuk buy maupun jual. Tapi ketika dia naik, terus ada indikasi dia mau turun, polanya udah cocok nih, maka kita harusnya jual ya teman-teman ya. Di sini juga sama nih, di sebelahnya ada ya ketika dia mengalami penurunan cukup signifikan nih teman-teman ya. Dan dia ada hammer selanjutnya dan ini candle ketiganya cukup bagus ya.
menguat nih teman-teman, maka indikasinya kita indikasikan untuk buy ya. Volume juga di sini cukup stabil ya teman-teman ya. Begitu mungkin Pak Rifat ya. Iya, itu tadi pertanyaan dari Kak Rifat ya untuk kapan entry yang paling baik berdasarkan candlestick pattern-nya. Oke, mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Kak Faren. Selanjutnya, kapan penggunaan support dan resisten nih Kang Toto? Oke, kapan penggunaan support dan resisten? Sebetulnya kita ketika masuk ke chat ya teman-teman ya, ya untuk melihat ya posisi support dan resisten pasti ya. Ini contoh nih saya masuk BRI atau saham yang lain nih teman-teman saat ini yang lagi hit mungkin saham apa nih Mbak Intan ya? Boleh request boleh silakan teman-teman di itu aja di chat ya. MMN coba. Ya, barangkali ada yang mau Oh, request, Sobat Breeder. AMMN Bu. Oke, ini ada yang raise hand. Mungkin kita kasih AMMN kesempatan ya. dulu ya. Ada Oke. Bu Astri Novi. Tadi AMMN siapa yang itu? Bu Astrini. Betul ya? Iya Iya, benar. dari Ibu Astri nih. Oke. AMMN ini saham yang baru go public ya, teman-teman. Di sini terlihat dia dari 7 Juli ya 2023 ya. Dia kembali menguat dan ini beberapa hari ini ya, beberapa hari ini terakhir dia mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat seperti ini dari sisi candle, ini indikasinya dia lihat ya candle yang ini ya, yang di atas ini. Bentar, saya pakai ini ya. Betul, masuk. Ya, ini kategorinya doji ya, ataupun dragonfly ya teman-teman ya. Artinya ini kayak doji lah ya. Bentuknya salib seperti ini dan volumenya ini mengalami penguatan dibandingkan hari sebelumnya ya, sebelumnya ya, hari sebelumnya. Sebetulnya dikonfirmasi juga oleh 3 hari sebelumnya juga nih, dia mau mengalami penguatan volume dan ini ekornya ya maupun shadow bawahnya ini cukup lebar. Tapi dia closingnya masih ya belum di bawah harga kemarin nih ya, teman-teman seperti itu. Uh, Nah, ini di yang doji ini indikasi dia akan mengalami pembalikan arah dan konfirmasi ya dua candle selanjutnya itu merah. Nah, kalau saya punya saham ini, mungkin saya kira mungkin udah punya dari sini gitu ya. Ini kita akan take profit dulu ya, take profit dulu. Dan juga ini volume yang di sini juga tetap stabil ya, artinya dia cukup tinggi di sini teman-teman. Nah, kemarin itu dia ada pola reversal ya. Nah, reversal. Nah, volumenya tetapi di sini volumenya dia belum di atas kemarin nih ya. Terus juga dia candlenya itu bodinya kecil di sini ya. Ini artinya polanya masih ya kalau kita lihat di sini ya Mbak Intan ya. Ini Hmm. kategorinya sebentar. Masih yang bearish engulfing mungkin ya teman-teman ya. Jadi dia artinya bagusnya itu ya, si candle yang hijau ini itu di atas atau minimum sama dengan yang harga tertinggi kemarin gitu. Coba saya clear all dulu ya. Ya. Jadi yang hijau ini ya, yang kemarin itu candlenya itu bagusnya itu minimum di sini nih ya. Sejajar dengan yang candle yang lusa ya, atau yang kemarinnya lagi. Nah, kalau seperti ini mungkin dia hari ini harusnya mengalami penguatan. Tapi kalau kita lihat kan di sini ini masih kecil ya candlenya dan hari ini dia masih candle merah walaupun kecil. Nah, ini indikasinya dia mau reversal bisa ya. Reversal bisa, tapi targetnya dia di harga tertinggi yang sebelumnya ya di sini. Tetapi juga dia bisa melanjutkan penurunan ya. Kalau mungkin dia terjadi doji ya, ini indikasinya dia akan mengalami penurunan dan volume saat ini juga sangat kecil nih ya teman-teman ya. Jadi untuk aman saya kira ini masih ada indikasi buat koreksi ya. Potensial untuk koreksinya cukup besar ya.
Apalagi nanti dia di break ya supportnya di sini mungkin di area ini teman-teman. Kita saya hapus dulu ya. Nah, ya. Ketika dia di break mungkin di level 5135 ya. Ataupun mungkin agak lebarnya di sini di terus bawah kemarin 5.000 ya, 5.025 ya di sini ya. Nah, ini indikasinya dia akan mengalami penurunan lanjutan nih. Jadi saran saya sih untuk yang aman untuk mau masuk kita jangan dulu ya. Karena dia pick up-nya udah cukup tinggi ya, udah cukup tinggi dan penguatannya juga udah cukup signifikan dan ini ada potensi untuk koreksi lanjutan nih untuk aman ya teman-teman ya. Mungkin itu Mbak Intan, Bu Astri ini ya. Kira-kira gimana Oke, Bu? baik. Bu Astini barangkali mau menanggapi langsung. Iya Pak, berarti kalau udah punya mendingan stop loss aja ya. Oh, Ibu udah masuk belum? Harga berapa masuknya? Kemarin saya 5.800. Oh, di atas ya, 5.800 di sini ya. Oke, untuk yang 5.800 sih trading plan-nya gimana? Ada stop loss-nya berapa persen biasanya? Nah, kalau sobat trader kan kita sarankan untuk stop loss ya, itu kisaran level yang biasa kita lihat ya analis kita itu kisaran 3 sampai 5% ya Mbak Intan ya. Mhm. Nah, itu kalau emang udah kisaran turun itu ya udah. Ataupun mungkin Bu Astri ini nunggu break dulu ya untuk konfirmasi di level support selanjutnya atau support yang kuat di sini yaitu 5.135 ya atau 1.100 Mhm. 1.150 lah. Itu bisa. Nah, itu di situ stop lossnya aja atau cut loss nanti. Karena kalau ini dia di break, saya kira longsornya juga akan cukup signifikan Bu ini karena ya secara teknikal kan dia break support ya. Dan juga nanti volume apalagi ketika dia break volumenya naik ya itu udah saya kira lebih baik kita cut loss aja gitu. So, tapi ini juga kalau mau cut loss sekarang juga saya kira no problem. Tapi kalau mau nunggu sampai break benar-benar konfirmasi break support ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk keputusan tadi modal di 5.800 ya. eh, ini saran saya sih tadi mau di cut loss di break support ataupun sekarang gitu. Terus mau nanya juga Pak, itu tuh Gimana? kalau bikin garis-garis resisten yang kayak miring-miring Mm-mm. itu secara tetap tuh gimana sih Pak? Maksudnya itu pakai aplikasi apa ya? Saya tuh nyoba pakai ID Trading View, nggak bisa tetap Gak yang bisa tetap garis yang maksudnya kayak tadi. tetap gimana? Garisnya itu nggak permanen gitu loh di situnya. Jadi maksudnya nggak Auto nggak save. muncul gitu maksudnya garis. Nah, yang kayak Oh gitu-gitu. Nah, ini. itu tuh garis. Nah, Oh. ya itu tuh garis pakai apa sih Pak, aplikasi apa ya? Kok bisa Ini kita muncul kayak gitu tuh? ini kita gunakan yang bright ya Bu ya. Di yang ini nanti cek aja yang trading view ya teman-teman ya. Nah, lihatnya di sini Bu. Ini nih kan ada tanda panah ya di sebelah kiri sini. Ntar saya pakai ini ya. Mm-mm. Oke, di sini ya teman-teman ya. Lihat di sini yang kolom ini. Ini semua tools ya buat kita gambar nih teman-teman. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang ini Bu, yang garis ini di sebelah yang apa bawahan yang plus ini ya. Nah, ya kan? Mm-mm. Nah, itu nanti tinggal Mm-mm. diklik, Ibu sebentar, saya keluar dulu. Nah, ini tinggal dipilih, Ibu yang mau yang trend line, ya kan? Biasanya saya pakai yang cukup yang trend line maupun yang horizontal gitu. Jadi tinggal pakai yang mana? Ibu mau yang trend line berarti kan dia garisnya itu dari bawah mau ke atas boleh, ataupun dari atas ke bawah juga bisa gitu, Bu. Ataupun yang horizontal, horizontal line. Ini untuk garis support resistennya gitu. Contoh nih saya gunakan yang trend line ya. Nah, ini trend line. Pertama itu kita klik di sini dasar supportnya ya, dasar supportnya. Ini contoh di sini yang garis yang kedua ya. Cek.
Nah, supportnya tinggal kita garis lagi ke kanan atas gitu. Tek, klik lagi di sini gitu. Nah, selanjutnya kita sesuaikan aja nih. Oh, di sini. Ya ya. Nah, ini juga Mm-mm. terlihat garisnya, Bu ya. Gampang kan ya? Jadi kita udah bisa ngegambar tuh trend line seperti ini. Nah, kalau yang mau horizontal, nah ini tinggal klik yang ini, horizontal line ya, horizontal line. Gitu. Nanti contoh di sini supportnya yang mana nih? Nah, saya tinggal klik di sini atau resistennya yang mana, Pak Toto? Nah, yang ini, yang harga tertingginya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat ya. Nah, nanti pengaturan lainnya juga bisa kita setting ya, teman-teman ya. Contohnya di sini saya garis yang horizontalnya mau warna yang merah atau warna yang biru deh. Tapi birunya biru tua gitu ya, biar kelihatan. Oke. Terus juga di sini pengaturannya juga saya mau yang agak tebel gitu ya garisnya. Ini bisa ya teman-teman ya. So, mana ya? Visibility-nya nih. Bentar. Ya, bisa sih ya style lainnya ini ya teman-teman. Nah, mau yang garis putus-putus. Oh, ini warna ya sama lain. Buka putus-putus bisa. Tinggal klik kanan aja ya Pak. Iya, betul Bu. Gitu. Nanti klik kanan. Tapi klik kanannya yang bagian ini ya. Yang pas bagian garisnya gitu. Pas garisnya diklik kanan nanti muncul gitu. Warnanya mau diganti, apakah lainnya kelebarannya juga harusnya bisa diganti nih. Seperti itu. Nah, ini juga kan kelihatan tuh langsung ya. Ini ketebalannya juga saya mau agak tebal nih Pak Toto. Wah, monggo ya ditebelin gitu ya. Bisa ininya ganti yang ini tebal lebih tebal. Bentar. Nah, ini kan lebih tebal nih teman-teman ya. Contoh lagi berarti supportnya yang mana yang ini? Nah, itu kan tebal banget tuh. Ya, jadi ketebalannya juga bisa kita sesuaikan teman-teman ya, termasuk itu mungkin Bu. Baik Pak, itu cuma bisa di laptop ya Pak, di HP nggak sih ya Pak ya? Ya, belum Bu. Untuk yang ini hanya bisa digunakan di PC maupun di laptopnya teman-teman ya. Ya, Makasih. siap sama-sama Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya silakan. Baik. Baik, kalau di kolom chat sih sudah clear ya, Kang Toto. Mungkin pertanyaan dari Bu Asrini tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi EduFest kali ini. Saya Mhm. ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Toto atas pemaparan materinya dan Bapak Ibu yang sudah join dan ikut serta dan juga ini ya bertanya jawab untuk sesi edukasi kali ini. Nah, untuk menunjang trading maupun investasi Sobat Breeder bisa menggunakan aplikasi Bryce ya, yaitu bisa di-download dan diinstal di Play Store atau di App Store di smartphone masing-masing dan itu gratis ya, tidak dikenakan biaya apapun. Nah, enggak hanya itu, Sobat Breeders yang ingin apa namanya? Ingin tetap mengikuti kegiatan edukasi series ini, EduFest ini bisa mendaftarkan diri ya setiap minggunya atau setiap harinya itu melalui link yang sudah saya share di kolom chat. Kemudian juga Sobat Breeders yang apa namanya ingin melakukan mendaftarkan diri melalui EduFest di situ banyak pilihannya. Nanti pilih aja mau yang cabang Bandung ataupun cabang lainnya tetap bisa diikuti seperti itu ya. Kemudian Sobat Breeder juga perlu berhati-hati nih terhadap fake account yang ada di sosial media yang mengatasnamakan BRI dan Naresa Sekuritas. Sobat Breeder pastikan memfollow akun sosial media yang official ya, yang ada centang biru yaitu BRI dan Naresa Sekuritas. Kemudian sebelum menutup webinar hari ini ya Kang Toto, udah jam 4 juga, mungkin kita sudahi untuk edukasinya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada Sobat Breeder dan Insan Berlian. Sebagai closing statement mungkin dari narasumber kita Kang Toto.
boleh. Oke, untuk closing statement teman-teman ya, saya kira eh, candlestick pattern ini adalah suatu analisa ya teman-teman ya. Untuk menganalisa teknikal, tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Jadi ketika teman-teman sudah yakin nih dengan pola selanjutnya atau pergerakan harga selanjutnya, ini teman-teman perlu juga lebih disiplin bahwa ketika kita prediksikan juga kan ada errornya. Nah, dengan itu teman-teman terapkan pola yang disiplin, yaitu sesuaikan dengan target dan juga stop loss-nya. Jadi ketika mau buy, oh saya hari ini targetnya 2% ataupun di saham ini saya targetnya 5%. Ya sudah, ketika sudah cuan segitu teman-teman harus disiplin untuk keluar itu. Terkait juga stop loss juga sama ya, karena perbalikan arah itu juga yang menentukan kan pasar. Jadi teman-teman ketika salah memprediksi, ini teman-teman juga harus disiplin untuk menggunakan stop loss. Mungkin itu Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Toto. Oh ya, satu lagi mungkin Sobat Breeders yang mengikuti EduFest sore kali ini, tapi belum tergabung nih, belum join grup nasabah. Itu silakan join grup kita untuk pembelajaran bersama ya, dan sharing informasi. Untuk linknya saya drop di kolom chat ya, untuk Bapak Ibu mungkin bisa langsung klik aja, nanti terhubung langsung ke WA grup nasabah. Nah, itu dia. Kemudian mungkin cukup ya. Terima kasih kepada Kang Toto, Sobat Breeder, untuk webinar sore kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Happy trading dan happy investasi. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Bapak Ibu.